Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Zuna dengan NIM 2111102441045 dari kelas A, Prodi S1 Teknik Informatika, Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Sebelum itu kita harus menginstal file aset yang berasal dari Bootstrap. Bootstrap adalah framework web development berbasis HTML, CSS, dan Java. Script yang telah dirancang untuk mempercepat proses pengembangan web, responsive, dan mobile first, atau memprioritaskan perangkat seluler. Di dalam Bootstrap sendiri memiliki dua bahasa, yaitu CSS dan JSS, yang di dalamnya terdapat beberapa script. Saya akan menjelaskan codingan pertama, yaitu table index. Nah, baris pertama di sini terdapat dokumen tipe HTML. Baris kedua, height sebagai pembuka table index. Baru baris ketiga, judul yang diberi nama Indra Angelina. Baris keempat, height sebagai penutup table index. Baris kelima, di sini berguna untuk memanggil CSS-nya, lalu help adalah untuk memanggil file CSS yang ada di dalam folder CSS dan dituliskan nama file yang ada di dalam CSS tersebut. Contoh filenya yaitu bootstrap.min.css. Lalu pada baris ke-6, body, untuk membuat bagian dari isi web. Baris ke-7, ini merupakan baris variabel meta. Baris ke-8 ini membuat tag heading menggunakan H1 untuk tulisan besar atau judul table yang akan dibuat. Kemudian pada baris ke-9, untuk membuat cut bootstrap tabelnya. Baris ke-10, di sini membuat cut header dengan background primary. Jika dijalankan itu akan berwarna biru dan menggunakan teks berwarna putih. Pada baris ke-11, di sini membuat tulisan untuk di cut header dengan huruf link button tambah dengan ukuran kecil dan ditandakan dengan button _SM berwarna sukses atau hijau jika dijalankan dan posisi button di sebelah kanan. Baris ke-12 berfungsi untuk menutup cut bootstrap header. Baris ke-13 membuat cut baru di sini yaitu cut body. Baris ke-14 membuat table body berbentuk garis tebal dan berguna untuk kelas tambahan pada bootstrap untuk mendesain table. Baris ke-15 terdapat tab di sini berguna untuk membuat bagian isi dari table. Baris ke-16 TR berfungsi untuk membuat sebuah baris pada table. Kemudian pada baris ke-17 ini 17 sampai dengan 21 di sini membuat judul nama pada table head pada body. Baru baris ke-22 menutup baris pada table. Kemudian pada baris 23 ini menutup table kepala yang tadi kita buat. Baris ke-24 sama seperti tadi di sini T-body berfungsi membuat bagian isi dari sebuah table. Baris ke-15 membuka atau masuk ke dalam PHP. Baris ke-16 sini maksudnya baris ke-26 untuk memasukkan atau menyisipkan file PHP lain dalam program. Baris ke-27 di sini untuk menjalankan perintah dalam MySQL dan mengambil data diri. Tabel barang, menambahkan kode error untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Kemudian pada baris ke-30 membuat variabel nomor. Selanjutnya baris ke-33 untuk melakukan perulangan variabel nomor dengan menggunakan MySQL_fetch_assoc, maka akan mendapat angka dalam MySQL. Selanjutnya pada baris ke-34 ini berfungsi untuk menutup file PHP. Selanjutnya pada baris ke-36 membuat baris pada table. Baris ke-37 sampai dengan baris ke-40 ini berfungsi untuk menampilkan database yang masuk ke dalam table. Baris 42 sampai 43 ini berfungsi untuk membuat link untuk edit dan hapus. Fungsi ID di sini untuk memanggil ke satu section khusus jika tombol diklik, lalu btn sm berfungsi untuk membuat button kecil. Btn waring membuat warna pada tombol. Kemudian pada baris ke-44 ini menutup table atau sel data. Selanjutnya baris ke-45 menutup baris pada table. Baris ke-47
Di sini menambahkan variabel no plus plus, di mana nanti akan menambahkan nomor dengan 1 pada setiap perulangan baris ke 48 sampai dengan 52 untuk menutup semua tag. Untuk menutup semua tag. Kemudian baris ke 53 di sini untuk memanggil jQuery dan yang ada di folder JS. Kemudian pada baris 54 untuk memanggil JavaScript yang untuk searchingnya memakai file yang ada di folder JS, yaitu filenya adalah sebagai contoh bootstrap.min.js. Kemudian pada baris ke-55 untuk menutup body dan baris ke-56 untuk menutup HTML. Kemudian saya akan menjelaskan tabel tambah. Pada tabel tambah ini sama seperti tabel indeks sebelumnya, dari baris ke-1 sampai dengan baris ke 9 itu sama aja seperti tabel sebelumnya. Pada baris ke-10 ini membuat tag heading menggunakan tulisan besar atau judul tabel yang akan dibuat. Kemudian baris ke-11 membuat chart table, baris ke-12 berfungsi mengatur cut di bagian header, lalu menggunakan sukses di mana untuk memberikan warna pada kotak tabel, lalu untuk teks warna putih. Kemudian pada baris ke-13 membuat tulisan untuk di bagian header. Kemudian pada baris 14 ini menutup bagian card header, baru selanjutnya baris ke-15 membuat card bagian body. Selanjutnya baris ke-16 action menghubungkan dengan slide lain, metode menggunakan post untuk sistem penyampaian data, serta menggunakan post juga bagus untuk pemakaian dalam jumlah besar untuk menentukan karakter coding yang akan diterima server sebelum form dikirim. Selanjutnya baris ke-17, di sini from group berfungsi untuk memisahkan from dan bisa kita buat label nama di masing-masing from yang akan kita buat nanti. Selanjutnya di baris ke-18 membuat label nama, baris 19 membuat kontrol bidang nama dengan menggunakan kelas from control atau from yang biasa digunakan pada elemen info, dan juga menambahkan required agar meminimalisir kesalahan pengguna untuk tidak mengisi kolom karena lupa atau sebagainya. Kemudian pada baris ke-20 ini menutup from nama. Selanjutnya pada baris ke-21 from harga menggunakan from group seperti yang tadi. Selanjutnya baris ke-22 di sini membuat label harga, baris ke-23 membuat kolom bidang harga dengan menggunakan class control. Kemudian di sini kita akan menutup from harga, lalu pada baris ke-26 membuat from deskripsi, kemudian membuat label deskripsi. Baris ke-28 ini kita memakai text area agar inputan yang ditampung bisa lebih dari satu baris inputan. Selanjutnya di sini kita menutup from deskripsi. Pada baris ke-31 ini membuat button submit dengan menggunakan label simpan data pada button. Selanjutnya ke baris 32 ini menutup from. Baris ke-34 kita membuka file atau mode PHP. Baris ke-35 untuk memasukkan atau menyisipkan file PHP lain ke dalam program. Selanjutnya pada baris ke-38 di sini insert berguna untuk menghasilkan sebuah variabel, atau jika kita menekan tombol submit, diklik akan memunculkan perintah data true jika berhasil didefinisikan atau false jika belum dibuat. Selanjutnya pada baris ke-41 hingga 42 ini berfungsi untuk mengambil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di file Excel. Kemudian pada baris ke-45 di sini untuk menjalankan perintah ke dalam MySQL dan mengambil data dari tabel barang dengan variabel nama, harga, dan deskripsi, menambahkan kode error untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Kemudian pada baris ke-49 ini, fungsi ini digunakan untuk menampilkan alert dan redirect ke halaman indeks. Kemudian pada baris 51 menutup file atau mode PHP, baris ke-52 sampai dengan 54 untuk menutup tag. Kemudian pada baris 56 di sini untuk memanggil jQuery yang ada di folder JS. Selanjutnya pada baris 57 untuk memanggil JavaScript-nya untuk searching-nya memakai file yang ada di folder JS, yaitu filenya adalah sebagai contoh bootstrap.min.js. Kemudian pada baris ke-58 untuk menutup body dan baris ke-59 untuk menutup HTML. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan table edit. Table edit di sini sama aja seperti table sebelumnya, itu tambah dan indeks. Membuka tag HTML, di sini terus membuka tag head atau judul, lalu membuat judul, kemudian menutup tag head atau judul,
Selanjutnya berguna untuk memanggil, pada baris kelima ini berguna untuk memanggil CSS-nya, lalu harf adalah untuk memanggil file CSS yang ada di dalam folder CSS dan dituliskan nama file yang ada di dalam CSS tersebut, contohnya bootstrap.min.css. Selanjutnya baris ke-8 membuat cut body. Di sini membuat cut body, membuat cut header sesuai ukuran yang sudah disesuaikan. Lalu di baris ke-9 membuat tag heading menggunakan H1 untuk tulisan besar atau judul label yang akan dibuat. Baris ke-10 membuat card. Baris ke-11 membuat cut bagian header dengan warna background sukses atau jika dijalankan berwarna hijau dengan teks berwarna putih. Selanjutnya pada baris ke-12 membuat tulisan untuk bagian header pada table. Baris ke-13 menutup cut header. Baris ke-14 membuat cut body. Baris ke-15 membuka file atau mode PHP. Baris ke-16 untuk memasukkan atau menyisipkan file lain ke dalam program. Baris ke-18 sini mengambil data agar bisa ditampilkan dalam file Excel. Baris ke-21 untuk menjalankan perintah ke dalam MySQL dan mengambil data dari variabel ID yang telah mengambil data yang telah diinput. Baris ke-24 sini menutup file atau mode PHP. Baris ke-25 Excel menghubungkan dengan slide lain, metode menggunakan post untuk sistem penyampaian data serta menggunakan post juga bagus untuk pemakaian dalam jumlah besar untuk menentukan karakter coding yang akan diterima server sebelum form dikirim. Baris ke-26 di sini sebelumnya from tambah from group berfungsi untuk memisahkan from dan bisa kita buat label nama di masing-masing from yang akan kita buat nanti. Selanjutnya pada baris ke-27 membuat label nama. Baris ke-28 di sini. Baris ke-28 membuat kolom bidang nama dengan menggunakan class from control atau from yang biasa digunakan pada elemen input dan juga menambahkan require agar meminimalisir kesalahan pengguna untuk tidak mengisi kolom karena lupa atau sebagainya. Lalu menambahkan row agar menampung hasil variabel berupa tipe data array agar merujuk pada urutan kolom. Kemudian pada baris ke-32 di sini fungsi tipe hidden adalah digunakan untuk mengirim suatu data dari sebuah halaman ke halaman lain tanpa mengganggu bentuk from yang telah ada. Baris ke-33 menutup from nama. Selanjutnya pada baris ke-34 membuat from harga. Selanjutnya baris ke-35 membuat label harga. Kemudian pada baris ke-36 membuat kolom bidang harga dengan menggunakan value sebagai isian awal dengan menambahkan arrow agar menampung hasil variabel tipe data array. Selanjutnya pada baris ke-37 sini menutup from harga. Kemudian pada baris ke-39 membuat from deskripsi. Selanjutnya membuat label deskripsi. Baris ke-41 menggunakan teks area agar bisa lebih dari inputan dan sama menggunakan row juga. Selanjutnya pada baris selanjutnya di sini mungkin sama aja kayak table pada tambah. Persingkat aja, langsung aja saya jelasin pada tabel selanjutnya yaitu tabel hapus. Pada baris ke-1 ini membuka file atau mode PHP, kemudian pada baris kedua memasukkan file koneksi PHP dalam program, baris ketiga mengambil data lalu ditampung agar bisa ditampilkan dalam file Excel, kemudian pada baris ke-6 untuk menjalankan perintah ke dalam MySQL dan mengambil data dari tabel barang di mana barang ID sama dengan variabel ID. Jadi di sini variabel data akan mengambil data dari variabel ID yang telah mengambil data yang telah diinput dan juga menambahkan kode error untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Baris ke-9 fungsinya ini digunakan untuk menampilkan alert dan redirect ke halaman indeks. Baris yang terakhir yaitu baris ke-10 menurut file atau mode PHP. Selanjutnya saya menjelaskan tabel koneksi. Pada baris pertama ini membuka file atau mode PHP. Selanjutnya baris ketiga memanggil koneksi server menggunakan variabel server lalu isiannya localhost karena masih menggunakan localhost. Baris keempat menggunakan root karena exam saya untuk username di exam saya masih kosong. Selanjutnya password saya kosongi karena exam saya masih kosong untuk passwordnya. Selanjutnya pada baris ke-6 memanggil database. Sini nama database yang telah dibuat di localhost. Selanjutnya baris ke-7 di sini membuat koneksi menggunakan variabel koleksi MySQL_connection digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Lalu kita panggil server, username, password, dan database. Kemudian pada baris ke-10 ini
mengarahkan untuk mengembalikan kode kesalahan dari kesalahan koneksi terakhir jika ada. Baris ke-11 digunakan untuk menampilkan pesan error jika terjadi error pada MySQL. Di sini saya akan mencoba menjalankan program saya. Nah, di sini belum ada nama barang, kita klik tambah, terus kita kasih nama, misalnya barang namanya handbody, harganya itu 45.000, deskripsinya untuk kulit dari jika sudah, kita klik simpan data. Nah, secara otomatis data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat data barang, yaitu nama barang handbody, harga 45.000, deskripsinya untuk kulit serta untuk menonjol dari kotoran sinar matahari. Jika kita ingin edit, kita klik edit matahari, dan mungkin kita bisa tambah agar bisa membantu kulit. Nah, mungkin itu jadi kita update, kita oke. Nah, secara otomatis deskripsinya akan ditambah untuk merawat kulit serta untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Mungkin salah masukkan data, kita tinggal klik hapus, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis data akan terhapus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.